Shalom, bersama dengan Denny dan Lia di sini. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, untuk tertibnya jalannya acara pada malam hari ini, maka akan kami informasikan beberapa hal sebagai berikut. Mohon para peserta untuk melakukan mute mic-nya, kemudian juga video di off. Kemudian jika Bapak, Ibu, dan teman-teman ingin berpartisipasi di dalam acara tanya jawab, agar melakukan raise hand. Setelah itu nama Bapak Ibu akan dipanggil dan silakan untuk membuka kamera dan juga mic-nya. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung berbicara. Terima kasih. Ya, tema minggu pertama bulan keluarga GKI Pondok Indah adalah harmoni. Dan pada hari ini kita akan membahas subtema yang berjudulkan kok nggak nyambung ya, kenapa gitu ya. Baik, sekali lagi diulangi bahwa tolong di mute atau mic dimatikan dan kamera video dimatikan selama berjalannya acara ini. Kemudian kita bersama-sama akan memulai acara kita dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Penatua David Makes. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, Allah kami yang maha baik, sumber segala kebaikan kasih yang penuh dengan kemurahan hati. Terima kasih Engkau telah menjadikan keluarga kami bagian dari keluarga Allah yang menyatu dalam persekutuan gerejamu GKI Pondok Indah. Kami bersyukur atas cinta dan kebaikan yang telah Engkau curahkan di dalam keluarga kami masing-masing. Karena dengan semua itu, kami dapat bersekutu dalam segala hal, melewati segala suka dan duka, serta bahu-membahu khususnya dalam masa COVID-19. Bahkan Engkau masih izinkan kami untuk hari ini menyelenggarakan bulan keluarga. Berkati acara demi acara selama bulan keluarga GKI Pondok Indah, khususnya pada hari ini, agar menjadi persekutuan yang berkenan bagimu. Kami bersyukur bagi orang-orang tua yang berjamaat bersama kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan untuk mereka. Berikan kepada kami semua untuk hidup dalam keharmonisan dengan penuh kasih di antara sesama kami jemaat GKI Pondok Indah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur, memohon, dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini kami akan memperkenalkan moderator kita yang akan menjadi narasumber dalam acara kita. Mohon ditayangkan slide dari narasumber kita. Baik. Narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Leonardi Armando Gunawan, spesialis kesehatan jiwa (SPKJ). Dr. Leonardi berpraktek sebagai konsultan di Departemen of Physiatry di Rumah Sakit Siloam Lipo Village sejak 2006 dan di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah sejak 2008. Dr. Leonardi juga aktif sebagai dosen senior di Fakultas Kedokteran Pelita Harapan Universitas Pelita Harapan sejak 2007. Dr. Leonardi mendapatkan gelar sebagai dokter dari Sarjana Fakultas Kedokteran di Universitas Katolik Atmajaya. Kemudian mendapatkan dokter spesialisnya yaitu khusus psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian Dr. Leonardi juga aktif dalam berbagai workshop, di antaranya di berbagai di luar negeri, yaitu di Amsterdam, juga di Bangkok. Juga aktif dalam menjadi narasumber berbagai topik, khususnya neurobiologi aspek dalam psikiatri. Juga aktif sebagai penulis, maupun di bidang media elektronik sebagai narasumber juga di dalam berbagai kegiatan seminar. Mungkin bisa ditayangkan aktivitas Dr. Leonardi di beberapa sebagai pembicara seminar.
Kemudian kesehariannya ketika berpraktek menerima konsultasi, juga memakai selama pandemi memakai APD lengkap. Dan juga aktif dalam berbagai workshop bersama rekan-rekan dokter sejawat di mancanegara. Baik. Sam, faster go support me. Ryan, go back here first. Eva, how to land? Okay, pushing. Enemy missing? Why you never say? Guys, Hawk's missing. Come in. I'll bait the enemy and after that, when they come out, we gang them. And then we push this turret, okay? Okay, 3, 2, 1. What's that? What? Call you how many times already? Oh, 5 more minutes, Ma. 5 more Calm minutes. down and eat dinner now. Playing game, Ma. Please, 5 more minutes. I'm almost winning already. No more 5 minutes. Pause your game and come down and eat dinner first. Oh, how many times you want me to tell you this type of game cannot pause one? Then end it now. But I'm winning already, Ma. No, if you don't come down now, you don't eat dinner. Guys, I'm really sorry. I have to go already. My mom's asking me for dinner. Why? Sarah! Winning. Hey girl, how's school lately? Like that lor. Teacher got give a lot of homework. God. Why I never see you do homework one? Girl, I'm asking you a question. God do lah. Need to tell you every time, is it? No need to get upset. I was just wondering. Every time I see you, you're always playing games on your phone. Daddy also always on his phone, what? Food very fresh, don't waste food. Yeah. Darling. Finish already? Girl, you want some fruit or not? I cut for you. One. Hello. Hi, Fernando Kong. Hi, tonight, Man United versus Spurs. Hey, you take Man United give you 4 ball, confirm lose. Next time, when you attack, remember to get all your other pieces to support you. You're so good at this, Ma. You want to play again? You're so different now. Why can't we play like we used to? Well, if you can't get me to play with you, why don't you learn to play with me instead? I'm playing guns for the night fight.
and put on something more decent. Fine. Hey guys, Evie Angel here, and today I'm going to teach you some tips and tricks on how to up your game in League of Legends Valorant. You have been slain. Hey dear, what's a noob? All these kids probably misspelled Nopla. You play cock so much, the grammar out the window. TikTok, you mean? Another tip, fight as a group and don't run into a turret. Defeat. Remember, always protect your nexus. Hey, what's a GG? Generation gap. GGWP leh? Generation gap with parents. And that's it. So follow all these tips and you'll be on your way to winning. Victory! I won! I won! I finally won! Yes! 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 Oh my God! I won! Huh? Ryan also cannot play. Silahkan Pak Dr. Leo memaparkan presentasinya selama 40 menit ke depan. Ya, bagus sekali cuplikan filmnya barusan. Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih, salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara dalam rangkaian acara yang sangat istimewa ini. Saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana menjembatani kesenjangan antar generasi. Oh, saya punya, ini belum keluar ya? Belum dong. Belum ya, sebentar ya. Oke. Ya. Ya, saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana menjembatani kesenjangan antar generasi. Karena yang sering terjadi adalah tidak nyambung, seperti judul dalam tema pembicaraan kita kali ini, ya, komunikasi antar generasi, sesuai juga dengan video tadi. Mudah-mudahan presentasi saya bisa memberikan tambahan pandangan tentang mengapa ada kesulitan untuk nyambung antara generasi dan keunikan dari masing-masing generasi. Dengan demikian, kita bisa lebih saling memahami, saling mendukung, dan bersama-sama membangun harmoni. Nah, ini. Ya, baik. Seperti ujaran di bawah ini, ya, sangat akrab sekali di telinga kita. Ini kalau saya terjemahkan secara bebas, ya. Anak-anak sekarang itu menyukai kemewahan. Mereka berperilaku buruk, menghina otoritas. Mereka menunjukkan rasa tidak hormat pada orang yang lebih tua, dan senang bergosip. Anak-anak sekarang adalah bos, bukan pelayan dalam keluarga. Mereka tidak lagi bangkit ketika orang tua memasuki ruangan. Ya, mereka menentang orang tua mereka. Kerjanya cuma ngobrol, katanya. Bila ada makanan lezat di meja, akan langsung dimakan saja. Menyilangkan kaki dan membuli guru mereka. Demikian sering kita mendengar statement-statement yang serupa, yang menggambarkan perilaku dalam tanda kutip anak-anak sekarang. Namun, ternyata ujaran ini bukan tentang anak sekarang. Karena ujaran tersebut berasal dari seorang yang dikenal paling bijak sepanjang masa. Sokrates yang hidup 470 tahun sebelum Masehi. Jadi dengan demikian, nggak nyambungnya antar generasi ternyata telah dialami setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Ya, jadi bukan anak-anak sekarang saja, jadi artinya atau orang tua sekarang yang alami. Nah, ini dia. Jadi kesenjangan atau gap antar generasi ini bukan hanya sesuatu yang dirasakan, ya. Istilah anak sekarang jadi baper, ya, pada orang-orang tua. Namun sesuatu yang niscaya, kasat mata dan terlihat dari model celana, ya, bukan hanya potongan dan modelnya, tetapi posisi celana terhadap tulang ekor, hingga potongan rambut
ya, dan arah sisiran. Generasi baby boomers umumnya meminyaki rambut mereka dan disisir ke belakang, sementara Gen X dan milenial menggunakan gel yang mirip super glue dan menyisirnya ke atas. Nah, ini adalah foto yang cantik sekali yang memperlihatkan seorang anak dari generasi Alpha yang sedang menunjukkan sesuatu dari tablet digitalnya kepada sang kakek dari generasi boomers rupanya yang memperhatikan dengan sangat serius. Bayangan saya, mungkin baby Alpha ini sedang googling ya untuk menginvestigasi kebenaran dari dongeng yang diceritakan sang opa rupanya. Baik, kita mulai dengan memahami karakteristik dari setiap generasi yang menguasai abad 20 dan 21 berdasarkan tahun kelahiran. Tentu karakteristik ini hanya menggambarkan suatu pola umum dan tidak bersifat mutlak. Karena setiap individu adalah unik dan ada berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi pola kepribadian seorang. Ada banyak sekali faktor. Nah, ini adalah suatu lini masa atau garis waktu dari masing-masing generasi yang saya sunting dari Wikipedia. Pada saat ini saya hanya akan membatasi diri hanya untuk 4 generasi mayoritas yang menjadi penguasa abad ini, yaitu baby boomers, generasi X, generasi Y atau millennials yang kita sebut millennials, dan generasi Z ya, atau zoomers. Kakek nenek, papa mama, anak dan cucu memang merupakan suatu keluarga, saudara, semarga, besar di rumah yang sama, bahkan makan dari dapur yang sama. Ya. Namun tiap generasi memiliki kecenderungan gaya hidup dan pola pikirnya masing-masing yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan global dari berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan terutama perkembangan teknologi. Nah ini, ada kecenderungan dari kita untuk menganggap generasi kita adalah generasi terbaik sepanjang masa ya. Sering kita memandang generasi sebelumnya sebagai ketinggalan zaman, dan generasi berikutnya hanya sebagai penerus kejayaan atau tinggal menikmati kesuksesan dari generasi yang sudah kita bangun. Jadi, Bapak Ibu juga harap maklum apabila dalam pembahasan saya mungkin terlihat bahwa generasi X sebagai puncak kejayaan peradaban umat manusia sepanjang masa. Karena itu generasi saya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai baby boomers yang lahir dari tahun 1946 sampai 1964. Jadi di sini termasuk generasi opa-oma ya, yang termasuk di sini. Ini adalah merupakan orang tua dari generasi Y atau millennials. Ya. Mereka lahir setelah Perang Dunia Kedua atau setelah Indonesia merdeka. Bahkan ada yang berasal dari silent generations. Ya. Jadi ada opa-oma yang lahir dari silent generation yang sebelumnya dari baby boomers yang masih mengalami zaman Jepang dan suasana kolonial yang sangat kental. Ya. Generasi ini akan lebih memilih komunikasi face to face. Ya. Generasi pertama yang menempatkan hak asasi, kualitas hidup, dan kebebasan manusia menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini bisa dipahami karena mereka adalah generasi pertama yang hidup dalam situasi relatif damai. Peperangan fisik yang global berganti dengan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Munculnya gerakan-gerakan yang bernafaskan kebebasan seperti hippies, feminisme, dan tentunya marijuana. Munculnya opera sabun, ya, itu juga di zaman ini. Radio, televisi hitam putih, lemari es, dan VW Beatles menjadi ikon untuk generasi ini. Opera sabun ini juga banyak mempengaruhi nilai-nilai kehidupan ya. Ini adalah suatu booming industri perfilman yang disponsori oleh perusahaan deterjen di Amerika. Dan dalam hal mendidik, generasi ini dikenal sebagai orang tua yang helikopter. Istilah yang lucu ini. Maksudnya mereka akan sangat ketat dan disiplin dalam mengawasi anak mereka, bagaikan sebuah helikopter yang menguasai satu kota. Ya. Pekerjaan menjadi sentral dalam kehidupan para baby boomers, dan mereka juga sangat optimistik. Jadi bagi baby boomers, pekerjaan adalah hal yang utama untuk hidup mereka. Karena itu, anak-anak harus diawasi agar menjadi generasi penerus yang mereka dan usaha yang mereka bangun. Nah, ini adalah para selebritis yang sangat lekat dengan baby boomers ya. Yang paling kiri itu adalah Pat Boone, kemudian Elvis Presley, lalu Frank Sinatra, Nat King Cole, lalu The Bee Gees, dan The Beatles tentunya.
Kita lanjut ke generasi X. Generasi X merupakan orang tua dari para milenial, ya, generasi Y dan generasi Z. Dikenal sebagai generasi MTV, ya, musik television 1981, di mana acara ini jadi sangat mewarnai televisi-televisi, di mana ada seorang host, ya, dia mengurutkan peringkat-peringkat musik, ya, terus seperti itu. Saya ingat sekali waktu saya masih remaja. Dan heavy metal, film-film sequel, ya, seperti Halloween itu 1, 2, 3 itu yang muncul pada generasi X ini. Lalu video-video game di tempat hiburan juga mewarnai masa muda generasi X. Generasi ini yang melihat awal pertumbuhan teknologi dan akhir dari perang dingin di dunia, yang menemukan alat-alat modern pertama, mulai dari komputer rumah, internet, microwave, handphone, yang generasi sebelumnya hanya melihat dari film Star Trek. Sementara Gen X telah sungguh-sungguh menggunakannya. Sekalipun handphone dari generasi X akan membuat generasi Z tergeli-geli melihatnya karena bentuknya yang aneh dan sangat tidak efisien. Teknologi mulai menjadi bagian, ya, kita jadi baru mulai menjadikan teknologi sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari untuk generasi X. Namun mereka masih mengalami telepon rotator. Saya masih punya telepon rotator dulu yang diputar. Lalu ada piringan hitam, ada radio seukuran kulkas mini, ya, dan sebagainya. Jenis musik punk, heavy metal, disco, breakdance lahir di zaman generasi X ini. Bagi baby boomers, pekerjaan adalah segalanya, maka bagi Gen X mulai memperhatikan keseimbangan antara hidup dan pekerjaan. Kalau pada baby boomers mereka dianggap sebagai helicopter parents, sementara pada generasi X mereka dianggap sebagai stealth fighter parents, ya. Lebih seru lagi contohnya ini. Ini diumpamakan oleh seorang penulis dari Amerika yang memperhatikan mengenai perbedaan lintas generasi. Jadi yang dimaksud di sini adalah kecenderungan orang tua yang toleran pada masalah-masalah kecil, tetapi akan menyerang tanpa peringatan apapun apabila dirasakan masalah tersebut serius. Ini katanya ciri-ciri dari orang tua dari generasi X. Lalu ini adalah hal-hal yang memang menjadi ikon yang sangat dikenal generasi X pada umumnya, yang juga mulai menggambarkan pola khas generasi ini, yaitu teknologi, ya, yang di atas adalah $6 Million Man, di mana orang diganti dengan bionic tubuhnya, terus kemudian Atari, ini game mainan saya waktu kecil, terus handphone, Nokia pisang katanya, lalu breakdance, tidak lupa film Grease, ya, dan juga Scooby-Doo. Ya, ini adalah suatu simbol skeptisisme, ya. Jadi generasi X tidak percaya lagi dengan tahyul. Dan tentunya yang satu ini, yang jelas ini bukan lagi monopoli generasi X, tapi sudah menjadi ikon legendaris bagi banyak generasi, ya, Queen. Tapi dengan bangga saya katakan bahwa ini muncul di generasi X. Selanjutnya adalah generasi milenial, ya, generasi yang paling banyak dipelajari dan menjadi perhatian baik oleh generasi lain dan terutama oleh generasinya sendiri. Jadi seperti pada majalah Time, generasi milenial ini dikatakan it's all about me. Jadi semua tentang saya. Generasi yang telah menggunakan teknologi digital untuk komunikasi interpersonal secara lebih luas. Atau dengan kata lain, komunikasi digital menjadi yang utama untuk mereka. Sementara generasi sebelumnya masih mencampur antara komunikasi tatap muka dengan elektronik. Oleh karenanya generasi ini secara harafiah dianggap sebagai penduduk global, ya, global citizen. Tidak ada lagi batas negara untuk generasi ini untuk berkomunikasi. Melalui media sosial, mereka memiliki teman dimanapun di dunia, sekaligus menjadikan mereka eksis dimanapun. Dunia hiburan mulai masuk dalam internet, ya, tidak lagi melalui TV. Lalu mereka tidak perlu lagi melihat jadwal acara TV seperti kita dulu. Setiap acara bisa ditonton kapanpun. Reality show menjadi dominan dalam dunia hiburan. Kalau sebelumnya adalah opera sabun, ya, pada generasi Y ini adalah reality show dan berkecenderungan menjadi referensi gaya hidup para milenial. Akses pada pendidikan semakin merata di negara-negara berkembang. Dan ketika tidak ada yang menyita perhatian saya, menurut generasi Y, hal pertama yang saya lakukan adalah meraih ponsel saya. Jadi
Kita bisa lihat kalau kita masuk ke dalam lift ya, begitu pintu lift tertutup, rata-rata yang generasi Y akan mengeluarkan handphone. Ya, jadi mereka akan langsung sepertinya nggak pernah lepas dari handphone mereka. Dan ada 4 kecenderungan yang khas dari para milenial. Ya, mereka berkolaborasi dalam bekerja, menginginkan suatu tempat, sesuatu itu terjadi secara instan. Ini dia, ya, instant culture yang ada di dalam generasi milenial. Memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, ya, sehingga membuatnya mudah sekali berpindah kerja bila dibandingkan generasi yang lain. Karena didorong oleh keinginan mereka untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya pada dunia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mirip-mirip teks proklamasi ini ya. Lalu, nah ini buku yang saya pakai buat rujukan mengenai generasi milenial. Katanya milenial itu pragmatis, idealis tapi. Pragmatis tapi idealis. Susah bayanginnya ya. Berorientasi pada hasil, berorientasi pada tim kerja, mahir pada teknologi, berjiwa entrepreneur, liberal dan progresif ya. Percaya diri, penuh keragaman dan nomaden. Ini yang menjadi ikon Facebook ya, tempat mereka bertemu dengan atau eksis di seluruh dunia. Lalu reality show ya, seperti Kardashian, terus American Idol, ini semuanya adalah bagian yang muncul di generasi milenial ini sendiri. Akhirnya kita sampai pada generasi Z. Ya, yang saat ini generasi Z itu berusia antara 9 sampai 24 tahun. Bila mana milenial dianggap sebagai global citizens, maka generasi Z adalah generasi tanpa batas. Lebih dahsyat lagi, ya. Generasi yang tidak membutuhkan strategi apapun untuk mempengaruhi ribuan orang. Cukup dengan posting sesuatu di sosial media mereka. Generasi yang dapat mengejar hasrat mereka dimanapun, kapanpun, dengan identitas apapun, tanpa harus keluar dari kamar tidur mereka. Ya, internet, teknologi, dan jejaring global sudah menyatu dalam kehidupan mereka sejak lahir. Dalam suatu survei, ini saya dapatkan 40% generasi Z lebih memilih rumah yang memiliki Wi-Fi yang baik daripada kamar mandi yang baik. Generasi Z dianggap sebagai penduduk asli alam digital yang sesungguhnya melalui penguasaan internet, gawai, dan sosial media. Mereka sebagai penutur asli ya dari bahasa digital, ya, jadi native speaker, penutur asli dari bahasa digital. Kecerdasan artifisial atau AI telah menjadi bagian dalam setiap aspek kehidupan manusia. Hal ini kita sudah rasakan dengan HP kita ya. Jadi dengan misalnya kalau yang menggunakan iPhone, di situ ada Siri, Google ya. Kita tinggal bilang, "Oke Google," nanti dia akan langsung on dan dia bisa cari buat kita apapun yang kita mau. Lalu sebentar lagi kita akan juga punya yang namanya auto drive car atau autonomous car. Lalu di pabrik ya, memang sudah dimulai dari sebelum generasi milenial, ya semuanya serba otomatis dan sudah dilengkapi dengan AI. Oke. Lalu generasi Z dikenal sebagai generasi yang realistis dan mandiri, ya. Mungkin karena mereka sudah dilengkapi dengan segala fasilitas untuk mereka bisa mencari segala sesuatunya instan dan langsung dalam genggaman mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi, ya, mencari referensi dari yang lain. Ini adalah satu survei yang menarik yang dilakukan oleh Yayasan Verki ya di tahun 2016 pada 20.000 generasi Z di 20 negara. Yayasan Verki adalah satu yayasan yang berlokasi di Inggris, Surrey tepatnya, yang bergerak di bidang peningkatan kualitas guru sekolah. Mereka ini rutin memberikan penghargaan pada guru-guru terbaik di seluruh dunia yang dinamakan Global Teacher Prize. Yang menarik di sini, skor kebahagiaan anak Indonesia yang tertinggi rupanya. Kalau kita lihat di tengah-tengah itu, 90%. Ya, disusul oleh Nigeria, 78%. Sementara Jepang dan Korea adalah yang paling tertinggal, yang dua yang terendah, Korea Selatan. Lalu terlihat pada tingkat kebahagiaan generasi Z ini, rupanya tidak terkait ya, dengan tingkat kemakmuran satu negara, kalau kita simpulkan dari tabel ini ya. Mungkin karena karakteristik generasi Z yang realistik dan mandiri tadi.
Nah, ini adalah satu karikatur tentang kesenjangan antar generasi yang digambarkan dengan sangat menarik. Ya, seorang ibu guru yang memberi tugas kepada muridnya untuk menceritakan tentang apa yang dilakukan selama liburan musim panas. Alih-alih membuat tugas tersebut, sang murid dengan santai meminta ibu gurunya untuk follow akun Twitter-nya. Maka ia akan tahu apa saja yang dilakukan selama musim panas tersebut. Detail dengan jam-jamnya mungkin ya. Foto ini juga sudah bercerita sendiri tentang adanya perbedaan antar generasi. Ya, baby boomers asik dengan korannya, sementara generasi Z asik dengan gadgetnya. Mungkin saja ternyata mereka sama-sama membaca artikel yang sama, cuma platform yang berbeda. Nah, ini sebagai ringkasan bahwa tiap generasi memang memiliki perbedaan sesuai dengan situasi dan perkembangan teknologi yang ada di zamannya, dan generasi berikut sesungguhnya menyambung proses yang telah dijalani oleh generasi pendahulunya. Pola pikir dan pola hidup atau perilaku tiap generasi itu menyesuaikan atau saling berinteraksi sebetulnya dengan lingkungan mereka dan perkembangan teknologi. Ya. Nah, itu adalah chapter pertama dari pembicaraan saya. Setelah ini kita akan melihat adanya perbedaan lain ya, dari sudut pandang lain mengenai perbedaan antar generasi berdasarkan tahun kelahiran ya. Yang tadi dari tahun kelahiran, kalau yang bagian kedua ini saya akan sharing sedikit tentang adanya perbedaan antara generasi bila ditinjau dari perkembangan psikososial seseorang berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson, seorang berdarah Denmark Yahudi. Erikson memperhatikan bahwa sepanjang hidup, manusia mengalami suatu proses perkembangan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Dalam pengamatannya yang banyak dipengaruhi oleh teori Sigmund Freud, Erikson melihat bahwa perkembangan psikologis manusia perlu melalui 8 tahap untuk mencapai kematangan psikososial yang diinginkan. Teori ini membuat kita jadi paham mengapa pada tahap tertentu seseorang memiliki perilaku yang tertentu pula. Dan apa yang menjadi dasar perilaku tersebut? Baik, kita lihat dasarnya di sini. Jadi, setiap tahap memiliki krisis dan tujuannya masing-masing. Ini dasar dari teori Erikson. Ya, jadi punya tujuan dari masing-masing tahapan usia itu. Hal ini terjadi secara alamiah sesungguhnya akibat adanya konflik antara kebutuhan psikologi seseorang dengan tuntutan sosial terhadap setiap individu. Jadi ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini adalah lingkungan sosial. Setiap krisis ini dianggap sebagai tahapan perkembangan dimensi psikososial seseorang yang akan mematangkan dirinya untuk untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dengan lebih baik. Sekalipun tidak selalu tahapan sebelumnya dilalui secara lengkap ya, untuk bisa melanjutkan ke tahap yang berikut. Bila krisis diselesaikan dengan baik, maka diharapkan akan membentuk pribadi yang sehat, yang bisa menyesuaikan diri dengan mudah di lingkungannya, dan memiliki kontribusi sebagai bagian dari masyarakat. Yang pertama, ini adalah tahapan paling awal, yaitu tahapan bayi dari 0 sampai 12 atau 18 bulan, 0 sampai 1,5 tahun. Pertanyaan yang diajukan seorang bayi adalah, kalau bayi bisa bertanya ya, jadi, apakah saya bisa mempercayai orang-orang di sekitar saya? Ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi krisis ya untuk manusia di usia 0 sampai 18 bulan. Seperti kita ketahui, seorang bayi akan sangat bergantung pada orang tuanya untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, kasih sayang, dan rasa aman. Dan dengan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, ya, secara konsisten dan seimbang, maka akan timbul rasa percaya pada dunia sekitarnya yang direpresentasikan oleh ibunya. Bila bayi berhasil belajar untuk percaya kepada seseorang di masa ini, maka ia akan menjadi orang dewasa yang tenang dalam menghadapi dunia, menjadi seseorang yang selalu memiliki harapan dan mampu mempercayai lingkungannya secara seimbang. Jadi sekali lagi, tokoh kunci dalam fase krisis ini adalah seorang ibu yang mampu membantu bayinya untuk mendapatkan rasa aman dan bisa belajar mempercayai dunia. Melalui seorang ibu yang sabar dan mengasihi dengan konsisten.
Apabila bayi tidak berhasil mendapatkan rasa aman dan percaya, maka ia akan berkembang menjadi seorang yang selalu ragu-ragu, menarik diri, mudah frustrasi, sulit percaya, bahkan penuh dengan sikap negatif dan kecurigaan terhadap lingkungannya. Ini kalau dewasa jadi orang yang seperti ini. Ini ya. Jadi itu digambarkan ada seorang bayi dan ada dunia ya, di mana dunia itu menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi melalui seorang ibu yang mengasihi, pelan-pelan anak itu akan belajar bahwa dunia itu bisa dipercaya dan dia selalu bisa berharap ya ada orang yang bisa selalu bantu dia. Sementara yang di bawah adalah gambar bayi yang melihat dunia itu sesuatu yang menakutkan dan ibunya tampaknya seperti yang tidak peduli gitu ya. Jadi ibunya tidak bisa atau tidak berhasil memberikan perasaan aman pada bayinya. Tahap kedua, ini adalah tahap otonomi. Jadi anak-anak pada saat ini mau mengeksplorasi pertanyaan, apakah aku bisa melakukan apa yang kuinginkan? Atau apakah tidak apa-apa menjadi diriku? Katanya. Is it okay to be me? Katanya. Ya, jadi setelah berhasil menumbuhkan rasa percaya pada dunianya, maka pada tahap ini anak akan mulai belajar mengeksplorasi dunia sekitarnya dan dirinya sendiri. Ia akan mulai belajar mengontrol perilakunya dan melihat interaksi antara perilakunya dengan dunia di sekitar. Dia mulai bereksperimen di sini. Di sini ia mulai melakukan sesuatu terhadap lingkungannya untuk melihat apa akibatnya. Ya, jadi kita jangan heran kalau anak-anak di usia ini tuh melakukan hal-hal yang lucu-lucu yang tidak terbayangkan ya, karena dia sedang mengeksplorasi. Di tahap ini anak mulai memiliki minat ya atau kecenderungan yang kuat pada mainan, pakaian atau makanan tertentu. Di sini kita mulai melihat benih-benih tumbuhnya otonomi, ya, kemandirian dan pengendalian diri. Anak mulai berlatih menjadi mandiri dan memiliki kemampuan. Jadi apabila orang tua memberikan kesempatan yang cukup dan seimbang untuk anak-anak mengeksplorasi minat dan kemandirian mereka, maka mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri dan percaya diri. Sementara apabila seorang anak gagal menyelesaikan krisis ini, maka ia akan menjadi seorang yang pemalu dan selalu mengalami keraguan-keraguan pada dirinya sendiri. Kedua orang tua memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan dalam membentuk, ya, memberikan kesempatan dan bimbingan pada anak untuk mengeksplorasi semua aspek dalam dirinya tanpa banyak memberikan kritik dan menyalahkan. Itu yang penting ya. Kita berikan kesempatan tanpa terlalu banyak mengkritik. Di sisi kiri ini sedang toilet training ya. Sementara di sisi yang kanan itu kelihatan ya terlalu ketat barangkali ya untuk anak itu diberikan waktu untuk mengeksplorasi mengenai toilet training itu sendiri. Jadi anak itu menjadi selalu ragu-ragu. Orang tuanya terlalu strict. Baik. Yang ketiga, nah di fase ini di usia 3-5 tahun di anak prasekolah, ya, yang menjadi fokus adalah inisiatif. Jadi anak akan memiliki pertanyaan, apakah saya baik atau nakal? Gitu. Lalu ia mulai belajar berinisiatif dan bertanya, apakah saya boleh melakukan sesuatu yang saya inginkan? Apakah saya boleh melakukan sesuatu yang ingin saya lakukan? Anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan pasti banyak bertanya. Bila orang tua memberikan dukungan pada anak untuk berinisiatif, maka ia akan menjadi orang yang penuh inisiatif pula. Berani memimpin dan memiliki tujuan. Sebaliknya, bila banyak dilarang dan dicela, maka ia menjadi orang yang penuh perasaan bersalah dan tidak berani berinisiatif. Tapi rasa bersalah yang proporsional, yang ditegur memang pada saatnya perlu ditegur, itu juga penting untuk pengendalian diri. Ya, anak jadi belajar memahami batasan-batasan yang memang tidak boleh dilakukan. Tokoh penting dalam perkembangan ini adalah seluruh keluarga. Ya. Nah, ini dia. Ya, jadi kita juga harus kasih kesempatan anak-anak itu bikin kesalahan-kesalahan kecil, ya, biar mereka bisa belajar. Ya, dengan demikian mereka akan bisa tahu, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Jangan seluruh hal-hal kecil pun kita akan tegur dia sampai dia sendiri jadi kebingungan, ya. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Kita harus cukup memberikan kesempatan anak ini untuk mengeksplorasi. Tahap yang keempat adalah tahap usia sekolah, di mana di sini krisisnya adalah untuk mengembangkan industri. Ya. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang anak di sini adalah, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu dengan baik? Ya. Anak mulai memiliki kesadaran bahwa dirinya unik.
dan bisa berbuat sesuatu yang benar. Ia mulai belajar melakukan sesuatu berdasarkan aturan. Nah, ini dia jadi mengembangkan aturan di sini. Dia mengestablish yang namanya norma-norma, ya. Lalu mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari guru dan teman sebayanya bahwa dirinya telah melakukan hal yang baik. Apresiasi ini tentu harus seimbang dan tidak berlebihan. Juga pastinya tidak terlalu pelit untuk kita berikan apresiasi apabila memang pantas untuk mendapatkan apresiasi. Sekolah dan lingkungan menjadi faktor pendukung utama untuk membantunya menjadi kompeten karena dirinya merasa yakin dan benar telah melakukan sesuatu sesuai aturan. Ia akan menjadi seorang anak yang rajin dan pekerja keras apabila mendapatkan apresiasi yang konsisten dan proporsional. Bagus ya. Juga bisa memotivasi dirinya sendiri, ya, karena memang dia tahu ya bahwa itu benar. Sebaliknya, ia akan memiliki rasa rendah diri atau inferior atau hilangnya motivasi untuk melakukan sesuatu bila tidak pernah mendapat apresiasi di saat ia berhak mendapat apresiasi. Ini contohnya ya. Jadi kadang-kadang ini guru sekolah ada anak yang main kapal-kapalan misalnya. Ya, ada guru sekolah yang memuji, wah kapal kamu terbangnya bagus sekali. Ya. Jadi malah dengan pujian seperti itu anak itu malah jadi nggak nakal mungkin. Tapi kalau guru sekolah yang terlalu strength mungkin kapal itu dirobek dan dia dihukum. Ini ceritanya jadi lain. Ya. Tentunya semua keadaan harus disesuaikan dengan situasinya. Baik, ini adalah tahapnya kelima, 12-18 tahun, masa remaja, di mana kita mulai mengeksplor ya, yang disebut sebagai identitas diri. Jadi seorang remaja akan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan siapakah saya? Who am I? Tahap ini seorang mulai belajar menjalani peran sosial yang berbeda-beda, contohnya sebagai anak, sebagai kakak, murid, teman, dan warga negara, dan seterusnya. Lingkungan, teman, dan role model menjadi kontributor penting agar ia menjadi seorang yang bisa diandalkan untuk perannya. Jadi dia belajar untuk memainkan peran dengan bertanggung jawab di sini. Bila orang tua mendukung untuk mengeksplorasi peran-peran tersebut, maka anak akan memiliki banyak pengalaman dan untuk memahami bagaimana menjalankan setiap peran dengan baik dan memberikan manfaat pada lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, ia akan memiliki identitas sosial yang baik dan jelas. Sebaliknya, bila orang tua terlalu memaksakan suatu peran, jadi peran yang dibuatkan oleh orang tuanya, yang menurut perspektif orang tuanya itulah peran terbaik buat dia. Nah, ya, jadi maka kondisi seperti ini akan membuat remaja menjadi bingung dan merasa asing pada peran tersebut dalam situasi aktual. Jadi biarkan saja mereka mengeksplorasi peran-peran yang memang seharusnya mereka terima dan mereka jalankan. Nanti pelan-pelan mereka juga akan mulai bisa memilih ya, yang mana peran yang betul-betul sejati untuk dirinya sendiri, menjadi otentik. Ya. Jadi ini adalah gambaran seseorang yang bingung di dalam perannya sendiri karena mungkin pada tahapan ini dia tidak mendapatkan waktu yang cukup dan tidak mendapatkan support ya untuk bisa mengeksplorasi tiap peran yang seharusnya dia jalani. Tahap ke-6 ya, usia 18-40 tahun di dewasa awal. Nah, ini kira-kira mungkin kalau diparalelkan dengan pembahasan chapter pertama tadi, ini adanya di milenial nih. Ya. Jadi 18-40 tahun. Pertanyaan yang penting yang perlu dieksplorasi di tahap ini adalah apakah saya akan dicintai? Ya. Kita semakin memahami diri dan mulai meninggalkan peran-peran di masa remaja demi menyesuaikan dengan situasi di sekitar kita, yaitu universitas, tempat kerja, dan seterusnya. Kita mulai berlatih untuk membangun suatu komitmen dan keintiman jangka panjang dengan profesi, pekerjaan, dan terutama dengan pasangan. Kita belajar untuk mencintai, ya. Jadi satu proses aktif, ya, mencintai, yang membuat kita semakin percaya diri dan bahagia. Karena ternyata memiliki komitmen itu memberikan kita kepuasan. Kawan-kawan dan pasangan menjadi kontributor penting dalam fase ini. Dan positive outcome di sini, kita mampu mencintai dengan komitmen, membentuk hubungan yang langgeng dan bermakna. Bila kita mengalami kesulitan dalam membangun komitmen dan masih terpaku pada peran-peran lama kita, jadi kita mengalami stagnasi pada peran-peran lama kita, masih kebingungan dengan peran-peran lama kita, maka kita akan mulai merasa terisolasi dan kesepian karena kita sudah tidak lagi
sinergi dengan keadaan kita, dengan usia kita, dengan teman-teman yang seusia. Nah, ini gambarannya ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah saya bisa dicintai? Ya, apakah saya bisa mencintai juga? Jadi ini adalah satu proses kematangan di tahap ke-6. Tahap ke-7. Nah, ini kalau paralel dengan yang tadi, ini adalah generasi X tentunya. Ya. Jadi yang menjadi krisis adalah generativitas. Di tahap ini saatnya kita mulai bertanya, apa yang bisa saya kontribusikan pada dunia? Setelah mulai merasa nyaman dengan kehidupan dan dapat memanfaatkan waktu luang dengan kreatif untuk hal-hal yang disukai, kita mulai memiliki kebutuhan untuk menghasilkan sesuatu dan memeliharanya untuk masa yang akan datang, yang akan melampaui usia kita sendiri. Ya, kita sudah berpikir jauh ke depan. Perhatian kita pada saat ini adalah untuk mempersiapkan dan membimbing generasi berikutnya. Hal ini bisa kita realisasikan melalui misalnya berpartisipasi dalam komunitas, misalnya dengan ikut mengambil tanggung jawab dalam komunitas tadi, ya, lalu mempelajari keterampilan baru atau kerja sosial. Nah, kegiatan seperti yang sedang kita jalani ini benar-benar mencerminkan perilaku yang sehat untuk fase ini. Ya, kita aktif di dalam susunan acara ini semua. Ini adalah satu yang sangat baik. Apabila kita bisa menjalankan peran kita dengan baik dalam persiapan ini, maka kita akan mendapatkan kepuasan dan merasa telah mencapai sesuatu. Dan sebaliknya, bila kita mengalami kesulitan dalam mempersiapkan dan membimbing anak-anak kita, maka kita akan mulai merasa pesimistik dan mengalami stagnasi. Ini dia, kita berpikir ya, apa yang kita mau sumbangkan pada dunia? Dan kita mulai mendidik anak-anak kita, ya. Fase terakhir, fase senior, di sini krisisnya adalah integritas. Ya, fase di mana seseorang sudah merangkum kisah hidupnya, melakukan retrospeksi dan bertanya, apakah saya telah menjalani kehidupan yang bermakna? Ya. Seseorang dikatakan memiliki integritas di sini apabila ia mampu meninjau ulang kehidupannya dengan rasa, telah menjalaninya dengan baik dan puas akan hasilnya. Tidak ideal, bukan sempurna, tetapi baik dan puas. Faktor utama pada fase ini adalah berhasil membangun keluarga yang suportif dan harmonis, berhasil dan bangga dengan pekerjaan yang pernah dijalaninya, bukan GR ya, tapi bangga ya. Merasa telah memberikan kontribusi yang berharga baik dalam keluarga maupun pekerjaan yang dapat diwarisi kepada generasi penerus. Senior yang telah melakukan tugas-tugasnya dengan baik akan merasa puas dan merasa telah mencapai hal yang diinginkannya. Mereka akan memperlihatkan sikap yang tenang, bijaksana, dan lebih mudah untuk menerima keadaan dengan tenang. Pada tahap ini, seseorang dapat dikatakan memiliki keutuhan karena telah melampaui semua tahapan perkembangan dengan lengkap. Ya, juga memiliki kemampuan untuk menerima keadaan apapun tanpa ekspektasi yang berlebihan. Apabila seorang senior merasa tidak puas dengan kehidupan yang dijalaninya, maka ia cenderung menjadi pemarah, penuh kepahitan, penyesalan, dan mudah putus asa dalam menghadapi rutinitas sehari-hari. Saya kira ini adalah slide saya yang terakhir. Ya, ini adalah gambar yang manis sekali, di mana seorang ibu senior yang dengan happy, dengan tenang, ya, mengulas balik seluruh perjalanan hidupnya. Lalu ada seorang kakek, ya, yang bermain catur, sama-sama serius, ya, betul-betul bisa berkomunikasi secara emosional dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik. Terima kasih untuk presentasi yang luar biasa menarik yang disampaikan oleh Dr. Leonardi Armando Gunawan. Sama-sama, Pak Dini. Terima kasih, kita sama-sama dengar Bapak Ibu sekalian dan teman-teman tahapan-tahapan tadi perkembangan manusia dan juga mengenai perbedaan antara generasi mulai dari baby boomers sampai Z. Ini kalau di kita nih semua banyak baby boomers juga dan kita berhadapan saat ini juga dengan generasi Z ya. Ya, betul.
Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan masuk dari beberapa pertanyaan-pertanyaan ini, Pak Dokter ya. Ya, siap. Presentasi Bapak pada malam hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan, kita mulai dari pegiat terlebih dahulu ya. Tapi nanti sambil kita mengikuti pertanyaan dan jawaban dari Bapak Dokter, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian boleh mempersiapkan diri kira-kira apa yang nanti mau ditanyakan di dalam acara ini, dan tetap aturan mainnya tadi, tolong selama acara ini mematikan dulu untuk mic-nya, kemudian juga videonya di off dulu. Nanti kalau mau mengajukan pertanyaan bisa raise hand. Setelah nama Bapak Ibu teman-teman dipanggil oleh panitia, barulah membuka mic-nya dan juga videonya. Nah, ada beberapa hal nih Pak Dokter yang mau saya tanyakan sekarang terkait komunikasi dulu nih Pak. Baik, siap. Dengan komunikasi, yaitu ini kan tadi kita dari presentasi Bapak ada ya perkembangan, perbedaan usia sangat berpengaruh karena dengan ekspektasi masing-masing. Ini bagaimana cara kita berkomunikasi nih Pak, agar kita tahu di dalam kehidupan kita, terutama dalam masa COVID ini, semua hampir bisa dibilang kemarin atau sekarang ke depan masih di rumah semuanya. Pekerjaan masih banyak yang dilakukan di rumah. Sehingga akhirnya banyak generasi, opa, oma, cucu, bahkan mungkin sampai buyut ada di dalam satu rumah gitu. Ngumpul semua. Ya, ngumpul semua di situ, di mana yang tadinya ketemunya itu after office hour atau ini sekarang semua dari pagi sampai malam semua 24 jam bisa dibilang saling berelasi satu dengan yang lainnya. 7-Eleven kalah itu. Ya. 24/7. Ya. Ya Pak Dokter. Ini bagaimana komunikasi bisa efektif, apalagi bagi teman-teman Bapak Ibu lansia ini yang harus kita sikapi ketika terjadi miskomunikasi lah dalam tanda petik dengan generasi di bawah kita. Jadi bagaimana kita bisa connect dengan antar generasi ini ya. Salah satu masalahnya misalnya kayak tadi di tema kita kan kok nggak nyambung, kenapa gitu ya, adalah kesenjangan komunikasi. Tadi Pak Dokter kan sudah sampaikan di dalam presentasi dan juga gambar-gambar bahwa kita ini kadang ini kan kita di generasi lansia masalah teknologi itu agak lambat gitu loh. Sedangkan kita tahu generasi yang sekarang ini terutama cucu-cucu dan anak-anak itu bisa cepat gitu loh. Nah, kira-kira bagaimana ini Dok untuk masalah komunikasi ini? Silakan Pak Dokter. Oke, ya. Terima kasih pertanyaan Pak Denny. Terima kasih untuk yang menyampaikan juga pertanyaan itu. Jadi gini, yang paling penting adalah kita memang harus kita harus belajar memahami. Tadi ada dua chapter boleh dikatakan kita bisa memahami dengan dari segi usia kelahirannya atau tahapan di dalam perkembangan psikososialnya seseorang. Ya, dengan kita bisa memahami itu paling tidak barangkali kita akan punya gambaran ya. Lalu belum lagi kita memang masing-masing harus menjalani peran kita sendiri-sendiri dulu sebelum kita memang artinya ngurusin orang lain ya. Kadang-kadang kan kita yang jadi miskomunikasi itu karena kita berusaha ngurusi orang lain. Yang lebih senior menganggap bahwa yang junior itu tidak melakukan apa yang seperti dulunya dia lakukan. Dan sebenarnya yang junior pun mungkin juga akan punya pikiran yang sama. Ini kok maminya males ya, duduk-duduk aja, mestinya dia harus olahraga misalnya gitu. Ya, jadi saya sendiri pernah punya pengalaman waktu itu bahwa ada seorang ibu yang masih muda yang dia membawa ke klinik saya, ya ibunya lagi yang usianya sudah 70, mungkin 76 ya, dan dia bilang bahwa dok tolong kasih tahu ibu saya nih untuk nge-gym, karena saya sudah bayar untuk ikut gym, sementara ibunya jalannya juga sudah susah gitu. Jadi bisa dari dua arah, bisa dari yang senior ke yang junior, yang senior merasa yang junior itu tidak mengerti, atau yang dari junior itu yang ke arah senior yang merasa yang senior ini yang tidak mengerti. Jadi mungkin kita kedengarannya mungkin terlalu western ya. Mungkin awalnya kita mind your own business dulu ya. Jadi kan kita semua di rumah, ya kan? Kebetulan kita semua di rumah. Kita masing-masing punya tugas tentunya. Ya kan? Kita punya tugas masing-masing, ya. Kita kerjakan dulu tugas itu dan emang betul-betul kita baru berinteraksi kalau memang kita merasa dalam momentum yang tepat, ya. Dan memang
dengan suatu materi yang memang perlu dikomunikasikan, dan kita harus tahu bagaimana cara deliver komunikasi ya, sesuatu yang kita mau komunikasikan itu, kalau saya kira. Dan dengan memahami hal-hal yang tadi yang saya cerita itu mungkin akan sangat membantu ya. Kita bisa membayangkan alam pikirannya, kemampuannya di dalam memahami itu. Mungkin itu. Kalau kurang jelas mungkin boleh ditanya lagi. Makasih Pak Dokter. Iya. Baik, kita akan masuk pertanyaan berikut terkait dengan tahapan perkembangan. Ya. Apakah setiap orang mengalami tahapan perkembangan sesuai urutan yang ada dalam teori di hidup mereka, gitu ya? Kemudian yang kedua, keunikan tiap individu manusia itu sejak usia berapa? Dan bagaimana keunikan setiap individu manusia itu sejak usia berapa? Bagaimana peran orang tua agar sejak dini anak-anak mengetahui keunikannya dan dapat dikembangkan menjadi hal-hal positif sehingga menciptakan hal-hal yang harmonis secara individu maupun di dalam lingkungan sosial tempat mereka berada. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tahapan itu apakah sesuai dengan teori tadi gitu ya? Ya, sebetulnya yang disebut sebagai teori itu hanya cuma Pak Erik Erikson itu yang mencoba untuk mencari benang merah, ya. Bahwa tahapan itu harus sesuai dengan teori belum tentu, karena manusia itu sangat unik. Cuma memang sebagian besar memang akan mengalami tahapan-tahapan seperti itu, yang kurang lebih mungkin usianya pun kurang lebih ya bisa dalam bentuk kontinum ya, jadi bukan strict gitu dari umur sekian sampai umur sekian, terus dia ulang tahun terus kemudian tiba-tiba jadi punya krisisan beda, enggak gitu juga. Jadi itu adalah suatu kontinum yang nanti ada gradasinya pelan-pelan. Gitu. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Jadi kalau dibilang apakah ngikutin teori, kebanyakan mungkin ngikutin teori, tapi tidak harus ngikutin teori. Lalu yang kedua adalah keunikan ya, mengenai keunikan. Sebetulnya kalau keunikan itu dari kecil, Ibu Natalia. Jadi dari kecil kita tahu ya bahwa ada bayi yang manis gitu dari kecil, dia ketawa sama semua orang. Dia ramah, digendong sama siapapun dia mau. Ada bayi yang cengeng sekali gitu kan. Ada bayi yang barangkali pemarah gitu kan. Terus belum lagi dengan kemampuan perkembangan psikomotoriknya. Ada yang lebih cepat merangkak, ada yang lebih cepat berdiri gitu ya. Ada yang lama berbicara, tapi begitu bicara terus dia ngomongnya bawel gitu kan. Sebetulnya keunikan sudah dari kecil. Dari lahir kita sudah membawa keunikan masing-masing. Setiap manusia itu unik. Nggak bisa digeneralisasi. Ini cuma suatu teori yang berusaha untuk bisa kita gunakan untuk jadi panduan. Lalu ketiga, persisnya pertanyaannya adalah peran orang tua. Ya, kalau peran orang tua dalam hal ini untuk bisa menggali semua potensial dari anak, itu barangkali memang kita bisa menggunakan teori-teori tadi. Jadi apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan mendasar pada anak yang betul-betul masih 0 sampai 1 tahun, katakanlah biar gampang, atau 0 sampai 1,5 tahun, ya kan? Yang dibutuhkan hanyalah dicintai, rasa aman, dan semua kebutuhan basic seperti makanan, gitu. Nah, yang seperti itu kalau seandainya kita bisa deliver ke si baby ini dengan baik, tentunya mulai dari sana kita sudah membangun fondasi yang sangat kuat. Ya, jadi nggak ada salahnya dibaca-baca, mungkin dibeli bukunya yang praktis, dilihat-lihat, nggak usah dibeli bukunya sekarang. Di googling juga banyak Erik Erikson itu dengan begitu banyak penjelasan yang sederhana, yang sangat detail ya. Satu persatu kita bisa lihat. Yang penting adalah konsisten yang diminta, terus kemudian berimbang. Ya, jadi jangan orang tuanya pun memberi contoh yang tidak konsisten dan terlalu berlebihan, misalnya terlalu berlebihan dalam pelit memberikan apresiasi atau terlalu berlebihan dalam memberikan apresiasi, itu sama kelirunya. Mungkin itu jawaban saya. Baik, makasih Dok. Baik Pak Dokter, ini semakin menarik. Ini tadi saya dengar presentasi Pak Dokter terkait Erik Erikson. Wah, nih mungkin sebelum rumah tangga harusnya baca dulu nih buku ya. Betul sekali. Kebutuhan kita mendidik generasi anak-anak kita. Baik Pak, tadi kalau saya tangkap itu perbedaan usia itu
bisa memicu hal-hal yang tidak nyambung ya Pak ya terkait Betul. komunikasi. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan juga Pak, ini bagian dari pertanyaan dari teman-teman pegiat GKIPI Pak. Itu seorang anak atau yang lebih muda tuh ingin gitu memahami orang tuanya, entah orang papanya atau mungkin kakeknya atau opanya gitu loh, atau opungnya. Terkait dengan itu Pak, miskomunikasi atau komunikasi supaya bisa berjalan baik gitu. Karena kan kita tahu orang tua, apalagi kalau opung atau kakek yang sama-sama sama kita, mungkin dengan anak-anak daya pikirnya tidak seprima anak-anak gitu. Kira-kira bagaimana penyampaian dari anak itu kepada yang lebih tua, kepada senior gitu bisa nyambung gitu loh, agar jangan salah terimakan juga oleh kakek. Juga bagaimana juga komunikasi sebaliknya juga gitu loh, untuk agar opung berusaha memberikan kamu komunikasi supaya dia ngerti bahwa saya itu tidak seprima kamu lucu dulu gitu loh. Mungkin saya dulu sama gantengnya, gagahnya gitu, terus cepat nangkapnya, tapi sekarang ini ada ya kondisi fisik yang kalau anak saya bilang mungkin jadi udah lemot gitu loh. Iya, kira gitu dong. Prosesornya udah keluaran lama tuh. Iya. Iya, jadi gini ya, ya betul sekali. Memang kepinginnya sih sang cucu kepingin sayang, kepingin memberi perhatian, tapi ujungnya gergetan gitu ya. Gitu. Yang penting kita memahami bahwa walaupun tadi dari Erik Erikson kan kelihatan bahwa sebetulnya memang usia senior itu usia yang lengkap sebetulnya, yang sempurna, ya kan? Maunya seperti itu. Tapi yang nggak mengikuti maunya adalah fisik. Fisik kita itu yang jadi problem. Jadi sebagai yang lebih muda kita bisa membayangkan penglihatan dari opung, dari opa itu sudah mulai tidak bagus. Lalu yang paling vital adalah pendengaran misalnya. Ya, kalau kecepatan otak mungkin kalau opung suka baca koran mungkin tetap cepat, bahkan dia sudah bisa berpikir jauh lebih luas ya, lebih berwawasan karena dia pernah ngalamin sendiri gitu. Dengan versi yang berbeda. Jadi jangan sepelekan kalau fungsi kognitif selama memang tidak demensia ya. Tapi yang jadi kita harus perhatikan adalah sensori, masalah sensoriknya, pendengarannya, penglihatannya. Ya, jadi kalau mau bicara, ya mungkin berbicara lebih pelan, ya karena dengan begitu banyak mungkin dia mengalami tinnitus atau pendengarannya juga memang pada dasarnya kurang. Itu bukan daya tangkapnya, tapi pendengarannya yang memang mengganggu sekali. Dan berbicara berhadapan-hadapan. Jadi akan ada bantuan dari penglihatan juga untuk bisa ngelihat dan berbicara lebih pelan. Maksudnya kecepatan berbicaranya, ya. Tetapi volume suaranya boleh agak keras. Gitu. Mungkin itu salah satu tips ya. Salah satu tips. Baik, terima kasih Pak Dokter. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, ini menarik juga nih Dok, mengenai kita seringkali para lansia merasa sudah mudah lupa gitu ya, atau istilahnya sudah mulai pikun gitu ya. Bagaimana cara mengatasi pikun sejak dini? Baik apakah itu kita mencegah supaya kita nggak cepat pikun, atau setelah kita mulai mengalami tanda-tanda kepikunan, bagaimana mengatasinya? Kemudian untuk generasi yang mesti memahami orang tuanya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kepikunan, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka? Oke, terima kasih. Itu juga pertanyaannya bagus. Ya, pertama saya mesti jelaskan dulu bahwa pikun itu bukan proses tua. Itu dulu yang mesti jelas. Jadi kayak tadi pertanyaannya Pak Denny, bukan otaknya yang lemot. Nah, kalau otak sudah mulai lemot, jangan-jangan itu pikun. Gitu. Jadi yang masih berkaitan dengan tadi, yang penting pendengaran masih baik dan itu tidak berkaitan dengan pikun ya. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu Natalia bahwa bagaimana caranya kita bisa mencegah dari situ dulu ya. Jadi pikun itu suatu penyakit, jadi penyakit itu memang perlu kita pelajari cara mencegahnya. Caranya adalah dengan kita tetap aktif sebetulnya. Caranya dengan kita tetap aktif, ya, selalu menjalani peran, ikuti kata Erik Erikson tadi, ya, ikut kegiatan-kegiatan yang seperti yang kita sedang jalani ini, aktif misalnya di gereja, itu sesuatu yang bisa mencegah pikun.
ambil peran, ambil tanggung jawab, jangan cuma jadi penonton. Gitu. Ya, jadi kita itu salah satu strategi yang paling efektif. Belajar sesuatu yang baru. Ya, jadi jangan berarti kita sudah pensiun dan sudah selesai tugas kita. Nggak ada yang selesai tugasnya. Habis tugas selesai, kita bertugas sebagai opung. Kita bertugas sebagai opa-oma. Itu tugas itu. Ya, nggak kalah mulianya jadi artinya. Itu satu dari segi sosial kalau kita bicara kembali ke Erik Erikson. Ya. Lalu kita tahu bahwa pikun itu sampai sekarang masih tanda tanya besar buat kita di kedokteran. Ya, penyebabnya apa kita masih belum betul-betul tahu sebenarnya. Ya, pikun itu yang kita sepakati kan disebut sebagai demensia. Demensia itu yang paling banyak adalah demensia Alzheimer yang sampai sekarang kita tidak tahu kenapa bisa begitu. Mungkin itu suatu keturunan, mungkin suatu proses peradangan katanya, sehingga terjadilah suatu struktur-struktur abnormal, ya, protein abnormal di otak yang membuat fungsi berpikir, fungsi kognitif pelan-pelan menurun. Untuk itu kita coba perhatikan ya, apabila kita memang ada keluarga yang juga punya riwayat seperti itu, ya kita harus lebih hati-hati lagi. Kita harus betul-betul sering-sering untuk ngecek ya ke dokter saraf misalnya. Terus kemudian kita juga harus menjaga makanan, menjalani pola hidup yang sehat. Lalu ada lagi kepikunan yang lain yang disebabkan oleh gangguan vaskularisasi di otak, di mana kita tahu otak itu kan disuplai makanan, oksigennya, ya kan dari tubuh kita. Ya, kalau orang yang sudah punya riwayat misalnya diabetes, orang punya riwayat jantung, orang punya riwayat darah tinggi, kolesterol tinggi, itu harus dijaga baik-baik karena itu adalah faktor-faktor risiko untuk bisa terjadinya demensia vaskular. Nah, itu jadi kita mengendalikan faktor risiko, lalu kemudian kita tetap aktif menjalani peran sosial kita, ya, hidup yang balance, dan tambahan satu yang paling penting adalah happy. Jadi kita selalu harus dalam kondisi yang gembira. Ya, untuk gembira hidup mesti sehat dulu. Mesti balance, tidur cukup, olahraga cukup, makan yang betul. Mungkin itu. Dok, ada pernah dengar selentingan nih dok, supaya mencegah kita cepat pikun, katanya suruh ngisi TTS, bener nggak dok gitu? Ya, itu salah satunya. Itu salah satunya, betul. Ada TTS, ada Sudoku, ya, ada game di aplikasi namanya Free Flow, apapun. Intinya adalah belajar sesuatu yang baru. Berapa tuh dok? Mulai umur berapa kita mulai mesti merangsang otak kita supaya nggak cepat pikun gitu? Sedini mungkin. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Pokoknya tidak ada kata pensiun, selalu belajar yang baru. Ya. Baik. Maka itu untuk para senior jangan memusuhi digital. Jangan musuh digital. Jadi ada pepatah begini ya. Kita nggak bisa berhenti, kita tidak bisa menghentikan ombak. Kita hanya bisa belajar berselancar. Ya bagus sekali itu dok. Ya. Quote-nya. Kita nggak bisa mundur jalannya. Kita nggak bisa balik lagi ke zaman telepon rotator, nggak mungkin. No chance. Oke, ya. Terima kasih dok. Lanjut pertanyaan berikut. Baik dok, nih terima kasih dok. Semakin menarik nih dok. Memang saya tadi penjelasan dokter mengenai teori Erik Erikson tadi ya karena jadi membuka ini kita ya wawasan kita ya mengenai perkembangan dari tiap tahapan umur dari individu. Ya. Nah ini ada pertanyaan juga nih dok dari pegiat ini. Kalau kita lihat tadi kan generasi senior ini, opung kita ini kan bisa dibilang generasi yang sudah paripurna lah ya, sudah mengalami paripurna, betul, lengkap dan kehidupan lengkap, sudah mengalami katakanlah bagaimana mengatasi ombak besar, badai besar dan bisa melaluinya dengan baik. Sehingga kadang-kadang buat yang muda nih kadang-kadang nih kok nggak sabaran ya upaya gitu ya kayak kita kan masih belajar, ada yang masih belajar jalan, tadi masih cari identitas khususnya yang anak-anak cucunya yang remaja. Nah jadi itu anggapan-anggapan itu bisa muncul gitu di generasi-generasi di bawahnya karena kenapa sih buat mereka yang nggak ngerti nih dok, kalau mungkin dari yang belum baca teorinya Erik Erikson atau belum bisa lebih tenggang rasa menganggap nih orang tua opung nih kok
menganggap dirinya selalu benar, ingin disenangkan dan dimengerti oleh generasi berikutnya. Malah kadang-kadang kalau ini kadang orang Jawa bilang nih takut kualat nih gue kalau nggak ngikutin nanti yang gue atau gue omong gitu. Nah kira-kira gimana nih Dok untuk ini semua nih Dok? Ini kan nggak semua generasi muda juga baca gitu kan bukunya Erik Erikson. Betul. Dan juga bagaimana ini yang paling ini kan opung kita yang kita nih lansia senior ini bisa yang udah ini berarti lebih berkomunikasi lagi gimana? Padahal mereka udah menjalani ini dengan baik gitu loh Dok. Kira-kira gimana untuk nyambunginnya ya Dok ya? Makasih Dok. Baik, oke. Ya, jadi kalau kita mengikuti teori Erik Erikson, jadi yang diinginkan sebetulnya kita harapkan opa-oma opung ini harusnya memang lebih tenang, lebih sabar, lebih bijak, ya. Cuman memang ada kemungkinan karena memang tadi faktor-faktor fisik ya. Ketidaknyamanan fisik karena memang kondisi usia tadi, yang pinggangnya mulai sakit, yang kemudian ada misalnya varises, ada macam-macam sekali, pendengarannya yang kurang, itu barangkali yang menjadi alasan sekundernya. Jadi sebetulnya bukan masalah komunikasi atau masalah kurang sabarnya sang opung atau oma-opa ini gitu artinya. Ya, dan bukan karena kesal sama cucunya, lebih mungkin karena kesal dengan keadaannya sendiri. Barangkali yang kita bisa bantu adalah kita coba mencari hal-hal yang memang menjadi penyebab utama. Itu sekunder jadi sebetulnya kemarahan-kemarahan itu sendiri. Ya, dan cucunya atau anaknya bisa bantu opungnya ini untuk bisa mencari solusinya. Karena kan mungkin yang lebih muda bisa lebih tahu ya, karena lebih terupdate dengan informasi-informasi yang baru. Itu kali jawaban saya. Baik, makasih Dok. Wah, itu buat kami itu perspektif baru juga Dok, bahwa ketidaknyamanan mereka seringkali membuat munculnya behavior yang mereka sendiri mungkin tidak inginkan atau tidak sadari ya Dok. Jangan-jangan nggak tahu mereka. Betul. Iya, jadi peran kita ini generasi yang di bawahnya membantu mereka sebetulnya ya Dok. Iya, betul sekali. Terima kasih Dok. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir dari yang tertulis. Mengenai kiat-kiat nih Dok. Pertanyaan nomor, bagaimana membangun harmonisasi di saat antar generasi terjadi gap etika komunikasi yang sangat berbeda. Kemudian bagaimana menghadapi tantangan intergenerasi. Mungkin sebenarnya ini hampir menjadi kesimpulan kita Dok. Karena kita tadi sudah bicara mengenai perbedaan baik dari sisi usia, antar generasi maupun juga dari sisi pembentukan psikososial masing-masing orang individu. Ya, ini pertanyaannya sebetulnya jadi sangat luas ya. Kalau dibilang etika, terus kemudian masalah bagaimana komunikasi yang jadi yang baik. Jadi ini sebetulnya memang akhirnya jawabannya juga luas. Yang penting adalah kita memahami. Kita memahami dulu karena memang lihat dari satu generasi ke generasi yang lain, baik dari yang chapter pertama pembicaraan saya yang alamnya pun ya, suasana sosial ekonomi politik itu memang beda sekali dari masing-masing generasi ya, maka itu jadi dibagi-bagi menjadi silent generation, baby boomers, generasi X. Itu bukan karena dia ada-adain, karena memang benar-benar ada, itu niscaya. Ada satu perbedaan yang besar sekali dari lingkungan kita, dari atmosfer, boleh dikatakan dari udara dan air yang kita minum itu memang beda banget dengan zamannya masing-masing itu, dan itu akan menempa karakter apapun itu, apakah etika, apakah perilaku kita ya, mau tidak mau. Dan mungkin yang saya kasih contoh gini ya, kita kalau saya sendiri, saya dari generasi X, yang tadi yang saya bangga-banggakan bahwa kita kan yang memulai ya. Mungkin Ibu Natali sama Pak Denny juga sama, kita dari generasi X mungkin. Ya kan? Jadi kita termasuk yang melek lah untuk teknologi. Ya, tapi kita aja kadang-kadang jengkel kalau lihat anak ya yang dari atau milenial atau yang bahkan dari Gen Z yang terus nggak pernah lepas dari laptop dan handphonenya. Mereka tidak cuma satu. Kalau kita barangkali ya handphone atau laptop ya laptop. Mereka enggak. Mereka multiple monitor tuh. Bisa 3. Ya, dan kalau diperhatikan
Mereka ini memang multitaskers disebutnya. Jadi dia main game, dia ngajarin teman, dia bikin PR, dan dia lagi kuliah gitu. Itu amazing. Jadi kita jangan langsung, ini mau main game aja ini. Ini nggak kayak kita gitu, kalau kerja duduk di meja atau keliling-keliling proyek gitu, nggak gitu. Jadi ini juga kita nggak bisa terus mencap anak ini nggak tahu etika, dia terus-terusan main itu misalnya gitu. Ini anak ini malas main game terus gitu. Bahkan ini keterlaluan sekarang, bukan cuma 1 monitor tapi 3 monitor misalnya gitu. Enggak, ternyata enggak seperti itu. Kita dengan memahami tadi, makanya saya bilang mungkin dengan memahami kita bisa lebih mengerti. Sebenarnya etika ini pun kan sangat fluid ya. Enggak berarti etika yang benar zaman itu menjadi tetap benar di zaman yang nanti gitu. Jadi itu juga sesuatu yang memang kayaknya selalu kita harus update. Mungkin itu kan. Baik. Satu pertanyaan, Dok, mengenai bagaimana adaptasi masa pandemi nih, Dok. Ini agak terkait dengan situasi saat ini, Dok. Bagaimana awareness masing-masing generasi juga berbeda ya, Dok, ya, terhadap situasi pandemi ini. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan? Jadi sebetulnya kayak saya mengalami kesulitan dengan orang tua saya gitu ya. Mereka tidak bisa memakai online, dan kami tidak bisa paksakan memakai delivery food lewat online gitu. Jadi mereka masih sering curi-curi pergi ke pasar gitu ya, karena masih dengan cara tradisionalnya gitu. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk memahami adaptasi mereka terhadap situasi pandemi ini, Dok? Terus mengenai kehangatan keluarga gitu ya. Kadang-kadang kalau mereka menginginkan meskipun ini masa pandemi tetap datang, dipeluk gitu ya, disayang gitu ya. Sedangkan kita sangat membatasi pertemuan fisik gitu ya dengan mereka gitu ya. Mereka tidak puas hanya melalui telepon-telepon gitu ya, atau video call atau Zoom gitu ya. Nah, itu bagaimana, Dok? Ini pertanyaan yang update dengan situasi pandemi saat ini. Oke, baik. Ya, ini bagus sekali bertanya. Jadi mengenai masalah ya masih adanya mereka yang memang harus ke pasar dan sebagainya gitu ya. Mereka memang kelihatannya nggak terlalu senang dengan metode belanja online atau mungkin malah nggak bisa ya. Mungkin kita juga jangan melihat dari satu sisi itu, gitu. Kita jangan lihat dari sisi harus pakai online. Kalau nggak online celaka nanti kena COVID misalnya gitu, ya kan? Jadi nggak gitu juga. Kalau yang online kena COVID-nya bukan gara-gara dia belanja, gara-gara dia yang lain juga bisa gitu ya. Nah, jadi artinya kita coba bantu aja untuk orang-orang yang memang nggak familiar atau mungkin mereka sendiri memang lebih memilih karena itu preference mereka, karena merasa lebih segar, mereka merasa lebih nyaman dengan suasana di sana ya. Yang penting mungkin pelan-pelan kita mungkin kirimin masker yang bagus gitu, atau kita bisa pilihkan lokasi yang memang lebih aman atau timing yang lebih pas buat ke pasar misalnya, ya, daripada kita cuma ribut untuk satu hal metode itu saja, sementara itu nggak pernah bisa berhasil kita realisasikan juga. Mendingan kita coba kasih solusi yang lain gitu, dari cara yang lain. Nggak apa-apa kita yang ngalah dalam hal ini karena jelas apakah itu preference, apakah cuma keterbatasan. Mungkin dengan dia, saya ada satu cerita juga yang cucunya selalu kepingin kakeknya ini, bukan kakeknya, bapaknya ya, ini bukan, jadi ya bapaknya sendiri dia sudah tua, sudah 80-an, terus kemudian dia masih dengan harus pergi ke bank. Dia harus pergi ke bank, dia bawa sendiri uangnya, terus dia setor, dia ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi dia kan kepinginnya pakai mobile sekarang kan, lebih aman gitu. Jadi dengan ngotot-ngototan sampai akhirnya papinya dia mendiamkan dia, terus satu ketika dia bututin gitu. Emang kenapa sih mesti pergi ke bank? Jadi si papinya ini yang sudah nggak gitu banyak lagi temannya, kan 80-an usianya. Jadi yang kerjanya cuma di rumah, nggak ngapa-ngapain. Kalau di bank,
itu dari satpam sampai ke dalam itu dia disapa. Jadi dia punya teman di situ. Jadi itu satu-satunya hiburan. Ini di luar masa pandemi sih ya. Itu cuma masalah pemikiran yang kayaknya nggak simpel banget kalau zaman sekarang nggak menggunakan mobile banking gitu kan. Tapi itu yang nggak terpikir oleh anaknya bahwa suasana yang didapat di banknya pun tertentu, dia nggak mau ke bank yang lain, dia cuma mau bank itu di bank pasar gitu. Itu yang nggak didapat, itu yang kita juga pikirkan. Mungkin ada sesuatu yang sentimental yang memang dirasakan kalau pergi ke pasar gitu. Emang beda. Saya sendiri juga merasakan ya artinya ya. Dari sejak pandemi kita sudah pakai berbagai macam metode untuk dikirim ke rumah. Tapi pada saat kita akhirnya mau beranikan diri ke pasar, emang rasanya lain kan? Asik dong. Rasanya lain. Dan kita baru ngerti, iya juga ya kenapa si mami begitu ya. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Dokter. Baik. Tadi pertanyaan-pertanyaan dari pegiat kita udah kumpulkan semua. Barangkali dari teman-teman Bapak Ibu ada yang mau menanyakan juga secara langsung di sini. Silakan raise hand. Nanti host akan menunjuk Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya? Baik, Ibu Susi Lewarisa, mohon dibuka mic-nya. Ya, silakan Bu Susi. Selamat petang, Dokter Leo. Selamat petang, Ibu Susi. Mengikuti presentasi dokter, saya jadi punya mempunyai posisi saya di tengah-tengah nih, Dok. Suami saya usianya sudah 73 Desember nanti. Ya. Dia mengalami demensia Alzheimer. Oke. Seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa ya komunikasi saya dengan suami memang sudah agak susah ya mengatasinya. Betul. Bicaranya mesti pelan-pelan caranya bagaimana. Betul. Di sisi lain, saya usianya ya ceritanya posisi saya ibu rumah tangga deh. Ya. Saya ada anak yang tinggal sama kami yang ceritanya kalau anak muda ya memang masih produktif ya, Dok. Betul. Ya, jadi cara berpikirnya pasti jauh berbeda dengan saya. Persis, Bu. Ya. Sekarang saya posisinya di tengah-tengah nih, Dok. Saya bicara dengan suami harus dengan cara supaya, karena Alzheimer pasti kan cara menerimanya tidak bisa dengan ucapan yang saya cepat ini langsung bisa terima. Pasti tunggu waktu berapa detik baru dia bisa membalas gitu ya. Tapi di sisi lain, saya biasa menyesuaikan diri kepada suami begitu. Sementara saya ngadepi anak saya yang produktif ini tadi, yang dia kepinginnya cepat. Kalau saya ngomong harus cepat gitu. Nah ini bagaimana nih, Dok, untuk posisi saya yang di tengah-tengah ini cara mengatasinya, Dok? Saya pengen belajar dari dokter. Terima kasih. Ibu ini malah jadi luar biasa karena Ibu belajar dua hal sekaligus ya. Betul. Iya kan? Iya, belajar juga. Itu udah kiat untuk menjaga kita punya fungsi kognitif tetap baik itu, Bu. Ya. Jadi Ibu jangan merasa bahwa kemampuan Ibu sudah menurun dalam menghadapi anak Ibu itu. Ya, jadi memang Ibu sudah benar ya bahwa memang ini ada gap yang besar sekali. Ibu percaya dengan kemampuan Ibu tetap ya dengan Ibu bisa melayani dua orang ini dengan baik, itu sebetulnya punya dampak yang sangat positif buat Ibu punya fungsi kognitif ya. Ibu jadi terbiasa berpikir cepat, tetap terupdate karena punya anak yang sedang di usia produktif. Sementara dengan Bapak pun Ibu bisa belajar lebih sabar untuk bisa memberikan pemahaman, membantu gitu ya. Bisa slow down dengan ini daripada kalau ikut anak kan terus ngebut terus gitu kan. Gitu. Jangan, maksudnya kalau buat Ibu menurut saya jangan kecil hati dengan kondisi kayak gitu dan jangan menyepelekan kemampuan Ibu sendiri yang ternyata sejauh ini sanggup itu.
Terima gitu. kasih dok. Ya, Ya. Oke. Saya juga di samping itu juga berusaha untuk tetap aktif. Nah, itu Nah, dia. pelayanan juga di gereja. Jadi saya tidak ingin saya benar-benar hanya sebagai ibu rumah tangga saja, supaya saya Betul sendiri juga sekali. bisa berkembang gitu. Betul. Ya. Betul. Ambil tanggung jawab. Itu dia. Ya. Ya, kita punya peran kita sendiri. Jadi tidak hanya sebagai pelengkap di rumah, enggak. Baik, Ya, dok. Ya. betul. Terima kasih, Dokter Leo. Terima kasih juga pertanyaannya, Bu. Terima kasih Ibu Susi. Wah, untuk pertanyaan-pertanyaan juga untuk tanggapan Ibu dan Pak Dokter. Bapak Ibu, ada lagi yang mau menanyakan? Pak Lodin, saya lihat tadi udah angkat tangan, atau saya salah ini, Pak? Silakan Pak Lodin. Mati ceramahnya dokter, mencoba merenungkan saja dalam hati. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Lodin. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada lagi, oh silakan. Pak Dok Leo, selamat sore. Selamat sore. Boleh dibuka. Apa kabar? Kabar baik dengan. Ya. Oh, Dr. Saya Freddy. mau tanya. Dr. Freddy. Senior saya. Apa kabar? Senior saya. Sudah lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu. Iya, di sana di Puri ya, habis ini pandemi sekejamnya. Baik, supaya singkat saja. Yang ingin saya tanyakan tips praktis ya, terutama saya ini dari baby boomers ya, kelompok ya. Oke. Nah, cucu itu kan generasi Z. Oke. Ya. Cucu masih 12 tahun, 11 tahun. Nah, betul. Nah ini masalahnya ada bagaimana supaya bisa dekat atau apa, kadang-kadang ya kan mereka mainannya tuh sudah mainan gamenya sudah lain ya. Mungkin waktu zaman anak saya masih saya bisa ikutin. Tapi kalau dengan cucu yang generasi Z, kami tuh merasa ada gap dan sulit. Tapi memang dekat ya ngobrol. Tapi untuk lebih mendalami supaya lebih akrab lagi itu agak sulitan. Mereka mainannya game-game yang sudah ada online dan sekarang ya. Betul. Sedangkan waktu zaman dulu kita masih bisa berdua Atari dan sebagainya dengan anak kan. Nah itu sedangkan ya bagaimana, ada tips praktis nggak ada dari pendapat kalangan psikologi psikiater dan psikologi, bagaimana caranya untuk lebih mendekati supaya ada ya persamaan dan mereka bisa menerima kita menerima mereka gitu. Betul. Jadi tadi mirip dengan pertanyaannya Ibu Natali tadi yang mengenai masalah ibunya atau siapanya yang nggak bisa pakai misalnya Tokopedia atau belanja online itu. Jadi memang kita kita jangan hanya jalur yang sama, Dok. Jangan misalnya kita jangan berusaha untuk main game. Saya ada di generasi X, saya kalau ikutin generasi Z, anak saya juga, saya mainin game dia, saya langsung vertigo. Bukannya nggak bisa. Ya, jadi memang saya juga udah mengalami keterbatasan dalam hal itu. Tetapi kita bisa ngobrol yang lain, kita bisa bermain yang lain. Ya, misalnya kita bisa ngobrolin sesuatu yang sesuai dengan minatnya yang lain, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan digital. Gitu. Dia suka elektronik misalnya, dia suka audio misalnya, dia suka mobil misalnya, atau dia bisa ngobrolin sesuatu yang lain mengenai masalah politik kayak apa kayak. Nah kita yang harus berusaha dalam hal ini kan, kita yang pernah mengalami yang lebih banyak, jadi kita yang berusaha untuk coba dalam tanda kutip ya downgrade gitu loh, untuk bisa mulai mengerti dari sisi mereka, dan kita nyambungnya di situ. Kita nggak usah berlomba dengan game, nggak mungkin menang. Kalau yang tadi film, ibunya masih muda mungkin ya, dan itu juga film. Tapi kalau misalnya kita cari jalur yang lain, gitu. Tetap artinya opah ini tetap penting sekali fungsinya buat dia untuk channeling hal-hal yang lain di luar game. Kalau game dia sudah mumpuni, dia udah paling jago. Kita juga nggak bakalan bisa lawan dia di situ misalnya gitu. Ya, dia juga merasa kalau kita bisa main pun nggak asik main sama kita juga, dong. Iya kan? Jadi kita ngobrol sama yang lain. Anak saya kebetulan sukanya audio. Jadi kita ngobrol mengenai audio, dia suka mengenai filsafat, kita ngobrol filsafat gitu. Ngobrolnya kadang-kadang bukan pakai buku fisikal, kita pakai digital juga gitu. Itu bisa seru juga.
Jadi kita cari sesuatu interest yang di luar daripada yang ya dalam hal ini kita kalah, ya. Nggak mungkin kekejar gitu. Ya yang lain banyak sekali. Dan Dr. Freddy pasti begitu punya banyak interest yang lain. Travelingnya aja juga sudah kemana-mana. Iya, gapnya sudah 2. Kalau sama anak saya dulu saya berusaha musiknya saya pelajari atau ikut gitu. Tapi sekarang kalau musik sekarang kan, waduh, sudah beda sekali, sulit. Tapi ya oke, bicara mungkin bidang lain itu saya rasa ya, yang mereka senangi juga. Iya. Ya. Terima kasih, Dr. Leo. Baik, Dr. Freddy. Baik, terima kasih, Dr. Freddy dan Dr. Leo. Ini semakin menarik sebetulnya diskusi atau pembicaraan kita, bincang-bincang pada malam hari ini, Dok, ya. Ini banyak hal yang kita dapat nih dari pertanyaan dan juga terutama dari pemaparan Pak Dr. Leo nih terkait dengan masalah kok nggak nyambung ya, kenapa? Gitu. Wah, memang beda generasi ini bukan sesuatu perbedaan yang membuat sulit sebetulnya, tinggal masalah gimana mengkomunikasikan antar generasi yang ada. Dan sudah 2.500 tahun tadi, Pak Denny. Ini memang ini pasti banyak juga di antara Bapak Ibu dan teman-teman yang akan bertanya sebenarnya, tapi kita ada keterbatasan waktu. Tapi biarlah dengan semakin kita ingin bertanya tapi belum tersalurkan, berarti kita akan semakin menggali gitu loh, bagaimana kita harus semakin bisa berkomunikasi dari generasi opung, opa, eyang dengan anak-anak dan dengan cucu gitu. Baik, kita akan masuk di akhir acara, mungkin bisa Lia nanti dan dokter juga untuk kira-kira rangkuman daripada acara bincang-bincang kita pada malam hari ini. Baik, sebagai moderator saya memberi kesimpulan dulu dari apa yang disampaikan oleh Dr. Leo. Kemudian sesudah saya memberi kesimpulan, Dr. Leo bisa memberikan slide kesimpulan dari Dr. Leo. Jadi yang kita pahami dari presentasi Dr. Leo adalah kata kuncinya adalah belajar memahami. Masing-masing generasi mengelola ekspektasi terhadap generasi yang berbeda dengan generasi dirinya. Belajar memahami itu juga mengingat 2 hal atau 3 hal. Yang pertama, bagaimana usia kelahiran kita memang berbeda dengan masing-masing karakteristiknya sendiri. Kemudian tahapan perkembangan psikososial masing-masing orang adalah unik, yang tidak sama satu individu dengan individu lain. Kemudian yang ketiga, kita juga memahami bahwa masing-masing generasi juga punya ketidaknyamanan. Apakah itu bagi generasi yang di atas kita, ketidaknyamanan fisik yang mungkin harus kita pahami dan mengerti. Sehingga membuat kita ketika mendeliver keinginan atau pemikiran-pemikiran kita bisa dengan memahami 3 hal tersebut. Dan membuat kita tidak menuntut terlalu banyak terhadap generasi yang berbeda dari kita. Kemudian quote-quote yang sangat menarik tadi, mind your own business. Jalankan peran kita masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita masing-masing. Dan yang kedua, kepada generasi yang mungkin lebih di atas saya, untuk terus men-challenge diri, belajar terus hal-hal baru untuk menghindari degradasi dalam pemikiran kita atau yang disebut dengan demensia atau pikun. Tadi saya senang sekali dengan quote, kita tidak pernah bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa berselancar di atas ombak. Keren banget, Dok. Ya, silakan, Dok. Baik, terima kasih waktunya untuk saya bacakan mengenai kesimpulan ya. Saya ada sedikit slide yang saya mau share di sini supaya kita bisa sama-sama lihat. Oke. Jadi perbedaan itu ini sebetulnya adalah slide mengenai revolusi industri. Ya, kalau kita lihat bahwa memang perbedaan itu niscaya. Kita nggak bisa mundur dari yang saya katakan. Ya, ini memang mau tidak mau akan maju terus. Kita memang ada perbedaan-perbedaan, tapi sebetulnya perbedaan ini adalah satu kontinum, satu kesinambungan. Ya, satu kesinambungan. Sebetulnya generasi yang berikut sebetulnya memang melanjutkan apa yang sudah diletakkan fondasinya pada generasi yang sebelumnya. Ya, lalu kesimpulan saya adalah seperti ini. Kesenjangan dan perbedaan antara generasi itu sudah menjadi keniscayaan selama berabad-abad sejarah umat manusia. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Lalu
Generasi dapat dipahami dari tahun kelahiran ataupun rentang usianya. Ya, ini menurut yang baby boomers, kemudian generasi X dan seterusnya, juga kita bisa lihat dari teori Erik Erikson. Lalu tiap generasi ini memiliki karakteristik, tugas, kekuatan dan kontribusinya masing-masing, dan kita ini sebenarnya saling menyusun suatu menara ya, yang makin lama makin menyempurnakan kehidupan manusia, ya, dan kita juga memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Itu semua adalah berkat kesinambungan antar generasi. Lalu generasi yang lebih baru merupakan kelanjutan yang berkesinambungan, ya, suatu kontinum dari generasi yang sebelumnya. Ini yang penting, memahami selalu lebih baik daripada dipahami. Ya. Lalu sikap memahami dan saling mendukung antar generasi akan memastikan kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Mungkin sekian dari saya, ini mungkin pesan-pesan yang bisa dibawa pulang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Leo. Ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kita bersyukur bisa akhirnya ada di puncak acara diskusi kita pada hari ini. Bagian dari acara Bulan Keluarga Lansia Sehat Keluarga Bahagia. Dan juga acara kita di Bulan Keluarga ini tidak berhenti pada acara minggu ini di tanggal 5 Oktober ini, tapi juga akan terus sampai dengan acara Bulan Keluarga ini berakhir. Yaitu masih ada lagi di minggu kedua temanya empati, dengan narasumber Bapak Pendeta Emeritus Agus Susanto, dan juga di minggu ketiga yaitu temanya melayani, juga dengan narasumber Pendeta Emeritus Tumpal Tobing. Kemudian terakhir di minggu keempat ada beriman, itu juga dengan narasumber Pendeta Emeritus JH Wirakotan dan Pendeta Woro Tobing, dan juga Pendeta Riani Josapin. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kiranya kita bisa mengisi acara Bulan Keluarga ini. Saya sangat bahagia sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua, juga bagaimana di sini bagian dari kita mewujudkan lansia yang sehat, keluarga bahagia. Jadi terima kasih untuk acara pada hari ini Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter Leo. Terima kasih untuk undangannya. Memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman yang ikut di dalam acara ini. Untuk menutup acara ini, mohon Pak Laudin bisa menutup di dalam doa. Kami persilahkan Pak Laudin. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga acara pemilik channel Komisi Senior pada hari ini dapat berjalan dengan baik dengan tema harmoni. Kiranya acara ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Leonardi Gunawan yang telah menyampaikan paparannya dengan sangat berguna bagi peserta yang hadir pada kesempatan ini dan akan mendengarnya pada hari Selasa yang akan datang. Kiranya Tuhan selalu menyertai dokter dalam semua pelayanan dan semua pekerjaannya dalam melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa dan ucapan syukur yang kami sampaikan ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami kembalikan kepada Pak.